لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang belum berkitab ambil aja lah ke muka. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' 'ulumihi fid dharain amin. Judul yang pertama daripada kitab ini ialah hak-hak seorang istri. Jadi ini hak-hak seorang istri ini wajib diketahui oleh setiap suami. Ini kewajiban suami kan mengetahui inilah hak-hak seorang istri ini. Jadi laki pian itu harus tahu ini nah, kewajiban yang harus ditunaikan kepada istri. Hak-hak ini ialah nanti yang harus ditunaikan. Hak-hak seorang istri. Seorang suami wajib bertanggung jawab terhadap istri. Kenapa bertanggung jawabnya? Baik bertanggung jawab secara moral ataupun material. Bahasa kitanya secara moral ini mendidik. Jadi laki itu wajib mendidik bini dengan pendidikan agama. Adapun material ini maksudnya wajib memberi nafkah seperti memberi makan, memberi minum dan pakaian dan tempat tinggal. Itu kewajiban lah laki. Makanya laki itu wajib mencari nafkah supaya kalau memberi makan bini, memberi pakaian, nukarkan baju dan menyediakan tempat tinggal walaupun menyewa tempat tinggalnya. Nah itu kewajiban laki. Lamun kada ditunaikan kewajiban itu berdosa lawan bini. Karena bini itu bisa menuntutnya di akhirat. Dituntutnya kena di akhirat. Bini berapa banyak istri-istri yang menuntut lakinya kena di akhirat. Pian kenapa bahari kada memberi nafkah, ada mendidik agama, nah dituntut kena di akhirat tak? Namun kada menunaikan hak istri. Maksud menuntut itu seandainya suami itu diisi pahala, maka dibayar dengan pahala. Nah itu kita ini membayari hak-hak di akhirat itu kita dengan pahala, ada lagi duit. Contoh misalnya laki banyak diisi pahala, nah dijolong ke bini itu pahala laki kan. Habis sudah misalnya pahala laki,
kewajiban kepada istri masih banyak tadi ditunaikan waktu di dunia, lalu kita dosa bini itu dihandak ke laki. Nah, pas lakinya masuk neraka, bininya masuk surga. Nah, itu bisa kita menggaulinya secara baik dan layak. Jadi laki itu maksud menggaul itulah kadanya itu aja Pak, bergaul dalam rumah tangga Pak. Menggaul itu ya menemani hidupnya secara baik dan layak. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT, yaitu SWT itu Subhanahu Wa Taala, telah berfirman. Ini Tuhan menyuruh hubungan lelakian nih, menyuruh hubungan suami-suami nih. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Surah An-Nisa ayat 19 setelah 19. Ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19. Yang artinya dan pergaulilah mereka. Siapa mereka? Dalam kurung istri-istrimu. Lamun banyak isi bini, istri-istrimu. Amun bisa ikong aja, istrimu aja. Dan pergaulilah mereka, maksudnya istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 19. Nah, jadi apa maksudnya secara ma'ruf itu ya Pak? Nah, jadi seorang suami wajib menggauli atau menemani istrinya dalam rumah tangga dengan baik, penuh kasih sayang. Nah, ma'ruf itu penuh kasih sayang. Amun penuh kasih sayang itu ada bermamai, ada menceleng-celeng, apalagi memukul, apalagi kadang memberi nafkah. Nah, itu arti ma'ruf itu berlemah lembut, kepandian lawan bini dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang, adil dalam menggiliri bila ia berpoligami. Nah, bila laki mengisi bini 2 misalnya, atau 3 atau 4, maka harus adil. Itu maksud ma'ruf dalam Al-Quran. Pergaulilah istrimu dengan secara ma'ruf. Artinya lah mengisi bini lebih daripada 2 harus adil. Adil dalam menukarkan baju, seperti seorang misalnya. Adil dalam memalami atau bermalam. Contoh misalnya ada serumah, ada bini Anum, ada bini Tuha. 2 hari di rumah bini Anum, 2 hari juga di rumah bini Tuha. Masih 2 malam. Seminggu di rumah, atau misalnya kan kalau jauh kan kalau awan itu sehari sehari namun parah aja ya, kalau awan aja bergantian sehari nyenang jauh aja. Ada nang di Banjarmasin sekong, di Lusongai sekong, seminggu di Banjarmasin, seminggu di Lusongai, seminggu di Banjarmasin, seminggu di Lusongai. Nah kayak itu adil. Namun kada adil dituntut kena. Contoh misalnya di rumah bini Tuhan sehari setengah minggu aja. Namun di rumah bini Anum lebih bisa seminggu. Nah kira dituntut bini Tuhan di akhirat, lebih dituntut itu ya kira dibayar dengan pahala. Jadi ini harus diketahui oleh hubungan lelakian. Nah, memberi nafkah lahiriah dan batiniah secara baik dan layak. Ini maksud wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Memberi nafkah lahiriah nih ya, memberi makan, memberi minum, menukarkan pakaian. Nah, kalau memberi makan, memberi minum itu biasanya setiap hari makan minum tuh. Kalau mau sebulan sehari makan minum, setiap hari makan minum tuh. Bahkan sehari ini 3 kali.
Bisa memberi nafkah lahir nih ya zahir, bisa caranya dengan memberi duit misalnya 100.000 sehari misal, atau kada memberi duit kada mencukupi kebutuhan dapur, nukarkan beras lakiannya nih, nukarkan iwak, nukarkan minyak, gas, bawang acan, macam-macamnya lagi. Walaupun misalnya kada memberi duit, tidak apa-apa, asal kebutuhan rumah tangga terpenuhi, tidak apa-apa. Atau misalnya, aku kalau bisa bertukar itu aja, duitnya, asal cukup duitnya, bisa juga itu. Pokoknya kalau laki misalnya makan 3 kali sehari, bini makan 3 kali sehari juga. Artinya bila laki makan, bini makan juga. Laki minum, bini minum juga. Adapun menukarkan baju itu ada hari-hari lah, bangkrut lagi. Setengah tahun sekali itu wajib laki itu menukarkan baju. Itu bajunya lengkap mulai ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk dalamannya juga. Amun kalau laki kan bisa julung duitnya aja, nah duitnya nukar seorang aja, nah kayak itu. Kayak aja mau laki kan duit makanya bacari, laki itu wajib bacari. Nya nang wajib nang bacari dalam rumah tangga itu laki lah, bukan bini. Bapak misalnya boleh lah bini menjadi laki yang paling boleh bacari juga. Kalau misalnya tak membantu ekonomi laki ini penghasilan sedikit, lalu misalnya bini juga nggak usaha, ada apa? Boleh aja. Memberi atau menyediakan tempat tinggal, mengolakan rumah, mungkin ada duitnya mengolakan rumah, kebanyakan duitnya menyewakan rumah. Itu. Aku pada menyewakan aja, aku buat pintu hak nih, pintu hak pun hak, ada bapak juga, buat pintu hak. Asal jangan guring di tanah kayak gelandangan. Asal artinya selamat juga atau daripada kepanasan dan kehujanan. Nah itu memberi nafkah lahiriah dan batiniah. Batiniah itu memberi nafkah batin itu ada 2. Yang pertama memberi nafkah batin itu ia melayani di atas ranjang. Itu ngerti aja pian. Bila bini hendak wajib laki melayani, laki kan bila hendak bini wajib juga melayani sama-sama. Kalau tidak uzur, kalau haid itu uzur, kalau nifas uzur, atau garing uzur. Kemudian pengertian yang kedua memberi nafkah batiniah atau memberi nafkah batin itu ialah mendidik dengan pendidikan agama, melajari pelajaran agama kepada istrinya. Jadi yang pertama yang wajib mendidik istri itu lakinya. Makanya bubuhan lakian itu bila hendak kawin berilmu dahulu, mengaji agama dahulu, khususnya tentang hak-hak yang wajib ditunaikan kepada istri. Contohnya mengaji kitab begini kan misalnya nih. Ini bila orang hendak kawin harus bisi kitab ini nah. Supaya tahu kewajibannya kita sebagai istri atau sebagai suami. Jangan kawin-kawin aja. Kena lebih ini bertakun. Pasti yang ditakutinya lakinya tuh kayak apa aja. Wahai suami ulun, niat mandi wajib. Nah itu harus tahu tuh laki tuh. Niat mandi wajib kayak apa, rukun mandi wajib kayak apa. Amun lakinya kada mau menjawab kayak apa itu? Beri supan. Iya kita nang Allah wal Rasul tu ya niat mandi wajib. Nyan ini niat mandi wajib itu pian tahu ya Allah beratan sudah.
niat mandi wajib itu iya niat mandi batu tong haid sama aja. Saja aku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku, fardukan Allah Ta'ala. Itu niatnya dalam hati anaknya. Adapun nawaitu raf'al hadasi itu sunat saja diuntung. Yang penting saja aku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku, fardukan Allah Ta'ala. Itu tontong haid itu juga niatnya. Tontong jima dengan suami itu juga junub kan. Tontong nifas itu juga niatnya sama. Nah jadi lelakian itu harus berilmu dulu sebelum kawin. Pian itulah pian bisi anak perempuan ujang ada yang berdatang. Itu yang pian pertama tak unik itu tak masalah agamanya, jangan masalah duitnya. Usaha ikam apa aja, ulun begawi di tambang batubara jadi manajernya, terima misalnya. Iya, sugi bang, tapi mengerti lah ya. Sembayang bisa lah, mengaji bisa lah, mandi wajib bisa lah, musyah hari bisa. Kesian anak kita, bertakun kepada siapa? Ini jangan sugih duit saja, tapi pakir ilmu, ilmu. Duit itu penting bang, duit itu penting, cuman lebih penting lagi itu masalah agamanya. Masalah agamanya. Bila kalau tapi tahu di agama, teman kawan jangan tahu di agama juga tuh. Nyaman anak kita bisa juga tahu juga di agama. Ini beginian tuh tergantung hatinya. Ya lakinya bisa membawa kepada agama, insya Allah baik. Tapi kalau lakinya membawa kepada mengkada bagus lah ibaratnya tuh. Tahun 4 juga kita bininya tak. Iya 4 laki bang. Mau pada mau mengikuti apa nang dia laki, lakinya ini jahat, 4 juga ini jahat. Lakinya baik, 4 juga ini baik. Nah itu. Memberi nafkah lahiriah dan batiniah secara baik dan layak. Jangan silau dengan harta lah bila menerima. Misalnya ada orang mendatang, yang berdatangnya anggaplah pondokan, misalnya pondokan, lulus pesantren, cuman orangnya ini kan tapi sugih. Ada bapak, ini duit itu kau dicari enak. Sugih itu gini bisa jual, berdudi datangnya. Penting berilmu dulu. Dan kebanyakan orang yang sukses itu imbah kawin. Kebanyakan orang yang berduit itu pas imbah nikah. Kayak ulun ini kali Jumat sugih lah, cuman cukup aja lah. Bahari ulun waktu punya mana bisikan deraan, hidup ting bisikan deraan. Sudah kawin. Dulu waktu bujang mana ulun bisi gawian wah ini dapat gawian. Alhamdulillah gawian nyaman pulang. Dulu lu waktu bujang kurus, wah ini lama. Artinya kan makmur aja tuh. Artinya rezeki itu kawan jadi cari kainan budi. Asal niat kawin itu karena Allah. Tajuk kawin menjunjung kepada Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya. Asal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah semenjak kawin sampai sekarang alhamdulillah ada duit, ada terus berduit. Walaupun misalnya sedikit duit, ada juga duit. Ada pernah dan ya ada pernah melarang. Ibaratnya sekarang anak berapa angkat tikung kan ada kelaparannya. Makan sampai 7 kali sehari kau aja juga. Itu kalau kita niat kawin karena Allah, karena Rasulullah SAW. Ya ada juga orang kawin ya, tapi mbak kawin betambah sakit, mungkin niatnya ada 7 hari. Niatnya hendak nyaman, hendak karena nafsu syahwat aja. Jadi hendak kawin tuh ujung-ujung juga niat supaya Tuhan kita membantu kita gitu.
serta selalu lemah lembut dalam berbicara. Jadi arti pergaulilah istrimu dengan secara ma'ruf itu termasuk berlemah lembut dalam berbicara. Termasuk bini jual berlemah lembut jual, laki-laki berlemah lembut jual lawan bini. Termasuk berlemah lembut tadi pepandir itu berpian bolon. Laki lawan bini lawan laki sama. Disuruh berpian bolon juga, bolon nih berpian bolon non bini ulun. Jangan ada sifat sombong lawan pasangan. Misalnya laki tak harap pada bini, nah boleh. Bini tak harap pada laki, ada boleh juga. Sama-sama jangan merasa harap, jangan merasa hebat dalam rumah tangga. Nah, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, walahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah. Surah Al-Baqarah ayat 228. Yang artinya, dan para wanita, maksud wanita itu bukan istri-istri nih. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Artinya ini sama-sama punya hak. Istri itu punya hak yang harus ditunaikan. Suami punya hak juga yang harus ditunaikan oleh istri. Bahkan suami ini haknya ini tak banyak, satu tingkat dibandingkan istrinya. Nanti tak ada penjelasannya lah. Nah, tolok ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan hak seorang istri adalah apabila pasangan suami istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat serta baik dalam pandangan syarak. Pandangan syarak itu pandangan agama, pandangan syariat, yakni antara suami dan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan. Terus sahabat Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas memberikan contoh tentang realisasi dari keseimbangan antara suami istri sebagaimana ditegaskan pada ayat di atas, yakni ia berkata, Sayyidina Ibnu Abbas, saya di sini senang berhias untuk istriku sebagaimana istriku senang berhias untukku. Nah, itu maksud nang keseimbangan tadi. Kan kayak ini, seorang istri ketika menghadapi suaminya terlebih dahulu dia disuruh berhiaslah. Berhias itu maksudnya berdandan atau diniat itu untuk menyenangkan pandangan suaminya, atau kadang marikat lah, seorangnya kadang marikat lah, bersih lah. Nah, kayak itu lah. Nah, itu istri hajalah dituntut kayak itu, kadang laki pun kayak itu juga. Jangan laki itu egois nyuruh bini berdandan, seorang kadang marikat. Inyagin bininya tuh hendak juga lakinya tuh bersih. Nah, itu maksudnya itu. Sama juga masalah cara tutur kata. Manya ya, apa ya namanya? Ikam bilang aku tuh harus lembut, ujar tapi memandangi menyanyari. Itu namanya nyuruh bini aja lembut soal ada. Nah, jadi sama-sama. Sebagaimana laki ini hendak istrinya tuh baik dalam tutur kata, bini pun hendak juga laki itu baik juga dalam tutur kata.
sama-sama menguntungkan. Gitu. Begitu juga masalah berhias ya. Sayyidina Abdullah bin Ibnu Abbas saya senang berhias untuk istri. Coba kapong berbeda orang sebenarnya kata tujuh bener pribadi ulun lah masing-masing selera. Ulun cukup bini ulun tuh mandi, gosok gigi, bersampo, sudah. Itu bagi ulun sip sudah. Kada perlu imanya tuh bagi coba tulisannya musikin apa palu mah lilihan ini ya Allah. Nah, jadi ulun menganggap istri ulun itu bila sudah mandi, bersih-bersih, ya kalau bersabun mandi, gosok gigi, bersampo, itu cantik sudah bagi ulun. Ya itu selera ulun malah laki-laki itu lain seleranya ada yang harus berdandanya. Ulun kada perlu itu, Pak. Ulun nih yang apa jurang itu nang asli aja. Nah, karena ulun menganggap istri ulun sudah cantik, jadi tidak perlu lagi di make up itu menurut selera ulun malah gitu. Ulun tuh itu namanya nang selera ulun deh. Nang natural aja orang tuh. Nah, tapi kalau seorang suami misalnya ini kesuka istrinya tuh nang kayak beginco, make up, macam-macam apalagi misalnya berparfum ya Allah. Itu maka istri itu hendaklah dia seperti itu. Cuman jangan jualah laki itu nyuruh aja duitnya. Kan dijulungi nukar kan perlu duit dot. Nukar parfum dan sebagainya itu kan duit dah. Jadi perlu juga biaya. Nah, jangan kayak itu. Lakinya pun disuruh jual bila menghadapi bini itu dengan keadaan yang baik, nang bersih, nang kada kurisaan atau mandi dulu. Nah, itu sama-sama menghargai. Nah, sedangkan itu sedangkan lah ya itu labihan toge-nya. Sedangkan ya adalah sedangkan maksud dari ayat akan tetapi ya Allah dalam ayat tadi ada terjemahnya akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Maksudnya adalah adanya hak yang setingkat lebih tinggi terhadap istri, yakni seorang istri diwajibkan taat dan patuh kepada suami. Nah, itu. Jadi laki itu tertinggi tingkatannya daripada bini dikarenakan apa? Bila suami menyuruh maka bini itu wajib mentaati. Dan bila istri nih menyuruh laki itu ada wajib taat kepada istri. Nah, kan itu bedanya. Jadi bila pian sebagai seorang istri bila disuruh laki wajib taat. Maksud taat itu apabila kada mengandung maksiat kepada Allah. Contohnya, wahai istriku sembahyang. Wahai istriku bila keluar rumah menutup aurat, wajib menutup aurat. Wahai istriku jangan kemana-mana lah di jalanan, wajib. Jangan turun rumah kecuali dengan izinku, nah wajib tuh minta entaati laki tak. Yakni sudah terlihat kewajiban ini diterapkan karena suami telah memberikan mahar kepadanya. Kan waktu akan nikah itu kan ibaratnya tuh sudah diberi mahar toh, dikasih mahar. Jadi ibaratnya berpindah sudah seorang gadis itu asalnya tanggung jawab kedua orang tuanya itu pindah menjadi tanggung jawab kepada suaminya. Jadi kewajiban suaminya memberi nafkah, memadai dan sebagainya. Nah, makanya si istri itu harus taat kepada perintah laki. Dan seandainya dulu waktunya belum kawin, kalau gadis itu dia mengerjakan maksiat, itu mama abahnya karena juga dosanya.
Pas sudah inya kawin laki, bila inya mengerjakan maksiat itu lakinya namun dapat ketepian dosanya. Nah, kita ada lagi mama abahnya berpindah dah kewajiban kepada apa lakinya. Nah, bukan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya. Jadi apa namanya? Karena mahar itu lah, mahar itu kan hak istri kalau kan. Ya, saya terima nikahnya si Anu binti saya dengan mahar sekian. Itu dengan mahar itu lalu lah jadilah itu dalam tanggungan suaminya. Bukan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan itu, bukan karena diberi nafkah lah. Bukan karena mahar atau kalau nafkah itu memang wajib. Pada waktu haji wada' itu haji penghabisan. Rasulullah SAW berdiri di depan orang banyak menyampaikan khutbah. Jadi Rasulullah ini sidin pernah menunaikan ibadah haji dan haji itu haji yang terakhir sebelum sidin wafat, disebut dengan haji wada'. Ketika itu sidin berkhutbah di hadapan khalayak orang banyak. Nah, ketika itu pelaksanaan haji wada' dalam kurung haji terakhir bagi Rasulullah bertepatan dengan haji Jumat. Hari Jumat itu hari Jumat lah. Setelah memanjatkan puji kepada Allah dan memberikan nasihat kepada hadirin, beliau bersabda, nah ini Rasulullah berwasiat nih. Berwasiat kepada bubuhan lelakian, kepada bubuhan suami-suami nih. Ujar Rasulullah, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ala wastausu bin nisa'i khairan. Ingatlah wahai kaum lelaki, maksudnya bubuhan suami-suami ini. Hendaklah kamu selalu memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita, maksudnya bubuhan bebinian, bubuhan istri-istri ini. Artinya bila bisi bini dipadahi bini dipadahi dengan papadah yang baik. Bila inya tagawe yang salah kabur, jangan dibiarkan. Itu maksudnya mensayang bini nih, karena itu kewajibanmu wahai bubuhan lelakian nih. Karena bila inya menggarja dosa, akan menanggur bubuhan lelakian nih, itu dapat dosa juga. Nah, dengan kata lain, Rasulullah memerintahkan kepada kaum lelaki, wahai kaum lelaki, lain ulun lah, wahai kaum masjid. Maksudnya ini bubuhan suami-suami nih. Terimalah dan amalkan wasiatku ini. Bersikap lemah lembutlah kepada kaum wanita. Artinya jangan kasar. Di segi pandiran aja jangan kasar, apalagi KDRT. Nah, wasiat ini merupakan penegasan atas sifat lemah lembut, sifat lemah serta wasiat ini merupakan penegasan atas sifat lemah serta kebinian ini dianggap lemah lah, serta ketergantungan kaum wanita kepada orang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi istri-istri ini dia sangat memerlukan akan bantuan lakinya dalam rumah tangga itu. Karena kalau di segi kekuatan tuh tak kuat lelakian bang berbinian. Nah makanya ibaratnya tuh ditolong lainnya ya bang. Baik dalam bentuk bimbingan, nah dibimbing. Bisa juga lemah dalam pendidikan, nah, dibimbing begini dalam masalah agama. Nah, perlindungan, masuk perlindungan. Jadi seorang suami itu wajib melindungi istrinya dari mara bahaya maupun yang lainnya, macam-macam lagi. Mangkat karungnya menyuruh bini nih, laki mangkat karung nomor itu, angkat galon misalnya, biar si galon dulu di rumah, angkat galon dulu, tuh laki, jauh lakinya misalnya lek, tahu dia di rumah,
Kayaknya ibu-ibu kawai makan galun. Nah, di dalam wasiat di atas terkandung dua perintah sekaligus. Dalam ala wastausu bin nisa'i khairan. Di dalam wasiat Nabi di atas terkandung dua perintah sekaligus. Perintah untuk berbuat baik kepada istri dan perintah untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Jadi lafaz ada peluk khairan, lafal khairan tadi ada peluk ala wastausu bin nisa'i khairan. Itu sama dengan bagus dinasabkan. Arti dinasabkan itu dibarisi di atas. Ada khairun dong, ada khairin dong, tapi khairan bagus dibarisi di atas, dinasabkan itu dibarisi di atas khairan. Karena adanya fiil yang terbuang. Ini bicara masalah ilmu sharaf kayaknya adalah adanya fiil yang terbuang dalam kurung mahzub itu terbuang. Yakni seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini perbandingannya lah. Wala taqulu thalatha intahu khairan lakum. Surah An-Nisa ayat 171. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu dan hal itu lebih baik bagimu. Itu kan dalam firman Allah Ta'ala ini ada dua perintah. Yang pertama, jangan kamu katakan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Kemudian perintah yang kedua, berhentilah dari ucapan itu, berhentilah daripada mengatakan Tuhan itu tiga dan hal itu lebih baik bagi kamu. Ini apa? Ditujukan kepada bubuhan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu menganggap Tuhan itu tiga. Inya menganggap Allah Ta'ala itu Tuhan juga. So, Nabi Isa pada hanya Tuhan juga. Disebut dengan Yesus. Kemudian Tuhan yang ketiga siapa? Roh Kudus kah atau Bunda Maria? Roh Kudus dia Malaikat Jibril atau Bunda Maria Siti Maryam. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Jadi di padahalnya Tuhan itu isi anak, anaknya ini isi mama, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Berarti tiga Tuhannya. Janganlah kamu mengatakan Tuhanku tiga, Tuhanku itu tiga. Nah, kita orang Islam satu aja Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kita Allah Ta'ala kada beranak, kada diperanakan. Intahu khairan lakum. Berhentilah dari ucapan itu dan hal itu lebih baik bagimu. Ini perbandingan aja lah dengan wasiat Nabi tadi. Nah, jadi ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk berhenti dari mengatakan Tuhan itu tiga. Di samping itu kita diperintah pula untuk melakukan kebajikan, kebaikan. Di antaranya adalah berbuat baik kepada istri, kepada istri. Nah, sebab istri adalah orang yang diajak tinggal serumah dengan suami, dibawa untuk melayani kebutuhan suami, serta dipingit di rumah, disimpan di rumah suami. Di samping itu kaum lelaki mengambil kaum wanita untuk dijadikan istri adalah merupakan amanat Allah kepadanya. Jadi makanya ulun nilai di sini ini itu amanat Allah kepada ulun. Jadi ulun harus menunaikan amanah Allah nih, lamun kada menunaikan amanah berarti ulun ini khianat, ya dituntut ke akhirat. Nah, kaum wanita diamanatkan kepada mereka suami nih untuk dilindungi oleh suami. Wajib laki itu melindungi, dibimbing dengan bimbingan agama dan diperlakukan secara ma'ruf,
Si ma'ruf tadi dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Nah kayak itu. Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri. Maksudnya melakukan yang kada patut lah, yang kada patut. Kecuali seperti misalnya memukul, menampar dan sebagainya, itu tidak boleh. Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri. Nah, kecuali hal-hal yang baik, nang disuruh itu berbuat baik aja kepada istri, berbuat jahat tidak boleh. Nah, mereka buah lelakian nih, baru diperbolehkan berbuat sesuatu kepada kaum wanita, maksudnya istrinya melakukan perbuatan maksiat. Artinya laki itu boleh aja memamai bini, misalnya bila bini itu berbuat maksiat. Misal bini berbuat maksiat, kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami. Nah, jadilah ibu-ibu nih, bila sudah berumah tangga, 4 laki, bila hendak ke rumah kuitan itu bepadah lawan laki, minta izin lawan laki, walaupun parah, walaupun sekampung. Bila pian keluar rumah kada minta izin lawan laki, apalagi laki panik misalnya, mana bini kok hilang, itu pian maksiat tuh jalannya itu maksiat. Walaupun kuitan pian menelepon, loh ya, aku hilangnya bang ya, aku sunyi mana di rumah ya misalnya, awas bener ikam pada bilang ini, pian hendak ke rumah kuitan pian beizin nyon laki kepada orang laki. Bila laki mengizinakan boleh, bila laki kada mengizinakan tuh hak laki kada mengizinakan ada boleh, haram hukumnya, dan itu hukumnya maksiat. Bila di jalan pian misalnya anggaplah habis umur mati akan maksiat, mati akan durhaka. Jadi jangan dianggap remeh. Walaupun misalnya saparapat pal aja rumah laki atau rumah kuitan izin. Walaupun misalnya mana lepon ini pulang nih kuitan pian, napa lo hanya lawasnya ada datang ya? Ikan mengini jar kada tahun kuitan kan? Oh jar misalnya pandai kita, tatap pian kada boleh, melaki kada mengizinakan, walaupun bermamai di telepon misalnya, walaupun bermamai itu mah, itu pian kada durhaka lawan kuitan pian kada durhaka. Kada durhaka. Nah, bahkan kuitan pian itu dapat rahmat Allah Taala. Walaupun sih bermamai dapat rahmat. Kenapa? Karena berisi anak perempuan yang taat kepada suaminya. Sampai kan dalam kisah itu kan dikisahkan kuitannya mati. Kan teman kuitan mati ini biasanya didatangi kalau melayang kuitan bang. Tapi laki kada ini tetap pada beli. Kan. Cuman lah amun ulun nih jadi lakinya nih. Ulun izinakan nih bang. Kalau lewaran pulang kada izinakan, ulun izinakan doang. Terus seandainya kada izinakan dah, kada boleh. Itu dilaknat malaikat terus tak di luar rumah tak, kalau rumah tanpa izin laki. Nah, memang kayak itu peraturannya lah. Nah, kada kawan ditolak-tolak, memang peraturan agama kita lah itu. Nah, misalnya kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami, sudah terlihat ada beberapa laki nih, atau misalnya sekedar tersinggung aja, ini banyak nih, mungkin hanya rumah tangga belum bisa menyesuaikan lagi, kadang-kadang kita hanya berumah tangga itu lah, itu banyak perbedaan yang kadang-kadang kita masih belum bisa menerima antara laki dan bini, ini banyak perbedaan.
Laki yang ada kayak ini, bini tak kayak ini, kadang-kadang ada yang tersinggung tak? Atau bini kata singgung lalu merajuk, kalau boleh lanjut. Itu kan boleh. Kada boleh. Jadi baju bagus berilmu juga. Tapi lu mau ilmu juga karena makan tahu ada sudah hukum kayak ini. Baskin meraju ini. Ini meraju tuh meraju di rumah aja, jangan membolik misalnya kalau ada mainnya atau abahnya, nah itu berdosa. Atau ini contoh istri berbuat maksiat ya. Atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang-terangan. Jalaki misalnya ikamlah, jangan mengubar-ubar aurat lah. Kenapa gerang? Oh iya, misalnya antara nganunya nih sarondai ya, nah itu kan pembangkangan namanya tuh. Oh bunda pulang laki nih misalnya tuh. Secara terang-terangan pulang. Nah, ada masih nih. Apabila istri melakukan nusyuz itu bahasa Arab. Itu dalam kurung meninggalkan rumah tanpa seizin suami, nusyuz tuh. Kalau artinya itu durhaka bang. Atau kada nuruti laki. Nah, maka ini apa yang dilakukan oleh laki nih? Ini yang dilakukan oleh laki ini memperingatkan jalan, memperingati ya bang, memberikan pelajaran ya bang, supaya bini itu sadar. Nah, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Jadi misalnya nih, bini misalnya hilang, maksud hilang tuh hilang, ngacak hilang. Kau beli kayak bang, beli kromat, ini hilang pulang. Dipadahi kenapa jar? Bila turun dari rumah berapa dah berapa sarondai ya. Nah jawabannya itu kan nusyuz tuh, meninggalkan rumah tanpa izin suami. Nah, atau misalnya dipadahi masih yang baik juga bang, lakinya ini mah yang baik juga karena masih malah membangkang. Nah kayak apa cara menyadarkan perempuan itu? Ini agama memberikan solusi. Pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Tatap serumah tetap. Cuman kada sama guringan aja bener ya. Contoh misalnya bini guring di kamar, laki ini guring di ruang tamu. Kalau perempuan punya hati, punya perasaan, inya sadar tak, sata salah mang ulun dah. Jadi laki ulun jadi kayak ini nih, tak salah mang ulun dah. Datangnya misalnya laki, ulun minta maaf, minta halal lah. Ulun kada lagi mau ulangi perbuatan ulun, pacaran kayak ini, ulun kada nyaman juga guring sorangan. Nah, amun bini sudah minta maaf kayak itu, laki memaafkan. Lalu sakalam boy lagi. Nah, jadi ibaratnya tuh melakukan seperti itu supaya memberi pelajaran supaya sadar. Jangan kayak ini. Ini ada kasus yang hanya terjadi nih. Lain orang sini bang lah. Orang datang ke rumah mengadukan masalah rumah tangga keluarganya. Diusirnya istrinya dari rumahnya. Sehingga istrinya nih murid kepada keluarganya, diusirnya. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau ada masalah, ada emosi, ini laki nih, bila ada emosi, itu kan boleh mengusir gini, Amun benar-benar inya nih, emosi itu cuma saja, ini hilang aja. Sebaiknya lakinya itu sebenarnya kanu dulu berjauh. Ini kadang-kadang ini emosi ini karena belawan. Bininya harap jual, lakinya harap jual, belawan. Ini belawan nih biar lah. Ngalihai belawan nih. Soalnya ada nama kalah seikong. Nah seharusnya nang mun ulun lalakian lah, mun ulun laki nih, bisi bini mamayan, ulun bakalah. Bakalahnya tuh ulun berjauh terus cuman berjauh ini janganlah kamu betuan. Nah itu salah juga caranya itu menambah masalah.
bajauhin saya ke masjid dulu itikafkan menenangkan hati atau mie ayam dulu misalnya ya Allah atau bakso dulu. Jangan tetap maksiat. Ini kadang-kadang pelampiasan karena sari kelawan bini ngomongnya lalu misalnya menjebelai misalnya di warung jebelai misalnya nah itu udah boleh. Iya itu makanya emosi ini bila sudah tonton hilang emosi boleh kayak belum rumah. Harusnya ada yang bakalah. Nah jangan bini yang diusir. Nah itu salah. Bini yang diusir. Soalnya seorang lah keluar dari rumah menghilangkan emosi dulu. Itu latihan. Emosi sama tadi juga. Apa kalau disampaikan terucap ikan bercerai ikan kutalak, maka ikan kutalak 10 pulangnya. Kadang-kadang lain talak 10. Pas sudah sehari 2 hari menyesal mendatangi biniannya. Maaflah ding aja, ulun kada bersing aja. Ulun tahu jabakan orang emosi. Kada bersing aja kah? Bersing aja kah? Kalau mengucapkan kata talak itu hal kalian sadar jatuh talak. Amun talak 10 itu jatuhnya talak 3. Ya tetap. Amun sudah terucap talak 3, hendak belikan ulangnya kayak apa kita nih? Datang ke rumah kaum masih bertakon. Kaum jan. Kenapa kita sedih kamu berdua misalnya? Datang ke rumah kaum. Kenapa aja kaum? Ini jar anu ulun nih jar bakalahi awan bini ulun jar. Betul ulun ini ucapakan kata cerai aja kayak betul ulun nak belikan pulang. Jadi jar kaum pian lu ucap kata talak berapa? Talak 10. Wah, talak 10 ini banget benar. Tapi talak 10 itu tetap yo talak 3. Jadi jar kaum melamun pian tak ucap kata talak aja ada penting nih. Itu talak 1. Tapi kalau misalnya pian mengucapkan talak 1, itu talak 1 juga. Misalnya talak 2, masih kawa bebulikan tanpa nikah. Masih kawa bebulikan tanpa nikah. Rujuk namanya. Kalau masih dalam masa iddah. Ini iddah orang yang talak 1, talak 2 tuh sama talak 3 lah, itu 3 kali suci. Suci, haid, suci. Hanya habis iddahnya. Artinya dalam masa iddah itu dia mau rujuk masih kawa berikan tanpa nikah. Tapi talak 10, nah talak 10 itu ya talak 3 juga kembalinya. Ada kawa lagi biar mau belikan. Kecuali bini pian yang kawin dengan laki-laki lain bercerai, hanya pian kawan nikah pulang dengan bini pian ini. Nah makanya orang kada tahu bang. Iwas kada mengaji agama, orang mengaji dulu nikah bertalak hanya kawin. Kita mau kada mengerti kita. Iya. Makanya kaum malam tadi kami gue sang lampu banuan berumah iya. Kegawin kinah hukumnya walaupun dengan istri sendiri. Inya bila sudah menalak walaupun kalau satu lah kada rujuk tuh kata-katanya ding misalnya. Berarti orang ini, kalau hendak bebulikan atau memantukan pulang lawan pian, inggih. Nah, itu harus ada kata-katanya itu. Namun kada ada kata-katanya itu, bakalahi, ikam cerai ya, ikam mutalak ya misalnya. Sekalinya kan tidak memberi apa-apa, lawannya menghantuk ke bini. Itu namanya dapat dosa zina walaupun dengan istri sendiri. Apalagi sampai talak 3 lah. Talak 3 tuh kan tidak kata rujuk. Malam tadi aja kumpulan iya. Maka jadi kalau misalnya anak hasilnya apa itu? Nah makanya harus berilmu juga. Berilmu juga. Nah jadi iya mengatakan kata talak laki bang kada mau bini. Pokoknya dia bini, wahai laki kamu talak 10, dijatuh talak. Bini mana laki kada jatuh. Nang jatuh tepat talak tuh laki walaupun bergegayaan aja kalau bergegayaan kesebujuran jatuh emosi kan jatuh kata talak. Nah
Jadi seharusnya lelakian itu tadi julun bila emosi itu jangan berparak dulu. Kita tak parak kita sama main, paling ujungnya talak. Jauh dulu, hilangkan emosi dulu, manakan dulu, guring dulu. Kena tak parak tuh kena ibarat api dengan banyu tuh, banyu itu aja minyak. Kalau terbakar ya ibaratnya. Nah, jadi ibaratnya bemamai aja, seandainya mamai juga lakian ya bisa lakian. Tapi jangan sampai terucap kata talak, jangan sampai terucap kata cerai. Walaupun kejadiannya sekali aja, baik sekali ucap maksudnya. Bila lakian, si laki mengucap kepada istrinya, ikam ku talak 3 itu jatuh talak 3. Kadang kayak ini tak? Bakal hilang, ikam ku talak 1 ya. Talak 1 aja nih. Lalu hampir bakal memantukan pulang. Nah, itu dianggap sekali dah. Kemudian bakal pulang, ikam ku talak ya. Imbah tontong sampai bakal hilang emosi, memantukan pulang 2 dah. Kalau mina di hari berikutnya pulang nih, ikam talak ya, walaupun talak 1 aja nih. Nah itu talak 3. Jadi bisa dengan 3 kali gawi jatuh talak 3. 3 kali gawi itu talak 1. Tapi 3 kali kejadian. Atau sekali kejadian juga tapi ucapannya ikam talak 3 itu jatuh juga talak 3. Saat 1 kali kejadian cuman ucapannya ikut talak 3 ya. Nah lalu sudah talak 3 itu Allah lagi memantukan. Makanya kan talaknya ada 1, ada 2, 3. Jadi barinya ibarat talak 1 tuh kan talak 2 tuh kan usah lagi mau tahu ucap kata talak lo pena menyasal. Maksud menyasal kan hendak membelikan pulang kalau lagi. Tapi syaratnya berat bang itu bila membelikan dah. Anak membelikan lo syaratnya berat. Nih yang kayak orang tadi misalnya talak 3 aja. Kayak apa kami hendak membelikan? Jadi jauh misalnya kan habiskan dulu idah bini pian nih. Idahnya berapa? 3 kali suci. Nah, amun bini pian ini hamil, maksudnya hamil gara-gara pian juga, itu sampai melahirkan idahnya. Nah, habis idah, masih idah nih. Lalu bini pian kawin dengan laki-laki lain, menikah dengan laki-laki lain, kemudian bombol, bukan sekadar guringan aja toh, kumpul, jima. Nah, imbah nih toh ditalak 3 ulang oleh lakinya nih toh, berarti bercerai. Habis iddah daripada lakinya nih toh, hanya kau pulang pian nikah. Bahasa pulang lawan bini pian deh kawan, dia sudah dirasai orang. Dirasai orang deh, dikawini orang dah. Tapi kalau misalnya imbah di jima orang bini pian ini lalu hamil, nah untung akan melahirkan lawas. Hanyar habis idah, hanyar kawin pulang kawan pian. Nah, berat pula nih bila talak 3 nih, bila hendak memantukan pulang kawin dulu dengan laki-laki lain, perempuan ini hanyar bernikahan pulang dengan laki yang pertama. Tapi kalau talak 1 talak 2 masih kawan. Memantukan. Nah itu perlu juga tahu. Bukan cuma laki yang tahu, bini kita harus tahu juga. Artinya bila terjadi dalam rumah tangga pian, misalnya laki bisa tahu kata talak. Tiba-tiba ada rujuk apa-apa, hendak melokopi hamalam kan? Kada boleh dulu jepian. Ini harus ada kata rujuk dulu. Rujuk itu memantukan dengan kata-kata aku hendak memberikan pulang ikam dingai. Nah hanyar jima menimba talak tiba-tiba jima itu dapat dosa zina hukumnya. Nah kayak itu. Sejam dah lah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم